Pembicaraan hari ini sungguh daging semua. Jadi pada intinya konyet drum ya? Emang yang bikin lu stres apa sih, Mit? Ya, itu bikin stres. Belum kawin-kawin. Iya, jadi kalau misalnya gua kadang ketemu orang gitu sama Alit, gua kadang suka. Lu ngerti blocking gak sih anjing? Padahal aku dulu pernah nonton filmnya Mas yang judul Relationship. Aku dulu nonton di layar kaca 21 loh. Iya. Underdog juga. Aku dulu. Enggak, si anjing ini malah nonton film gua versi bajakan di kantor. Iya. Aku panggil lagi. Mas Alit, aku nonton filmmu nih gitu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, berjumpa lagi dengan kita di Bapolmen. Hari ini adalah hari Senin. Panjangannya apa? Bercanda motor podcast. Bukan. Anjir, salah terus. Bercanda di podcast bareng Jamet. Alright, hari ini adalah hari yang spesial. Gak masuk kamera. Gak masuk kamera, woi. Gak masuk kamera. Oke. Hari ini adalah hari yang spesial ya, di mana kita sedang berada di acara yang paling bergairah dan beken. Emang itu ya singkatannya ya? Iya dong. Bergairah, bergairah, beken. Q-nya apa? Cute. Iya. BBQ. Iya, jadi kita sedang ada di acara Barbecue Ride 2024. Tahun ini pecah banget ya, Met ya? Tapi sebelum kita mulai, Mas Lid, kita sapa teman-teman semua dulu. Hey! Alright! Jatuh. Goblok. Iya. Akrobat. Terlalu bersemangat. Iya. Barang bagus nih. Ya. Maaf. Gua sih Waduh, aku jadi gak enak nih dibantuin. Mas, kalau di sesi podcast gua mau nebusnya. Oh iya benar. Jadi Mas Alit, ya. Hari ini kita ngapain nih Mas Alit? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol yang santai aja. Iya. Hari ini kita akan ngobrolin cara kita untuk healing. Betul. Jadi apalagi laki-laki ini punya cara healing masing-masing. Betul. Ada yang modelnya cuma ngelamun aja, betul. Healing. Iya. Jalan kaki di trotoar, ngambilin sampah, dikunyah, healing. Benar. Nah tapi sebelum itu kita harus perkenalkan dulu. Hari ini ada orang spesial gila loh. Mas Alit, sebelum kita mulai ke sana, kita lihat yang di belakang ini. Apa itu? Ini adalah ikon dari si empunya. Ya, jadi beliau ini adalah pemilik dari Raw Type Ryan. Founder. Dia penemu. Iya. The founding father, penemu Bapak. Betul. Iya. Deki Sastra. Iya, jadi boleh disapa teman Deki. Mang Deki, apa kabar Mang Deki? Alhamdulillah, saya Pangestu. Alhamdulillah. By the way ya, gua kenal Mang Deki itu dari Ya ampun, dari masih segini. Dari kecil. Zigot waktu itu ya. Iya, dari segini masih kecil. Jadi aku pertama kali ketemu Kang Deki ini adalah tahun 2014. Dipertemukannya di acara yang macam ini juga. Iya, dipertemukannya di acara macam ini di tempat yang macam ini. Di Jogja. Dan pada masa itu Raw Type Riot belum segede ini. Betul, belum. Masih nebeng, masih nebeng. Nebeng, masih nawarin ke teman-teman. Betul. Sangat tetangga di sana. Betul. Terus sekarang yang bikin gua kaget ya, beberapa bulan lalu lah ada acara namanya USS apa yang pameran? USS. USS. Acara USS, dia ini jualan jaket, sebijinya 3 juta harganya, bawa 100 biji, gak nyampe setengah hari habis. Untuk teman-teman jangan dilanjut dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita akan kembali ke pertanyaanmu awal. Cara healing masing-masing dulu. Oh iya, baru nanti kita akan ngobrol. Iya, mulai dari Mas Ateng dulu kayaknya asik. Kenapa dari gua? Ya kan dari kanan. Dari kanan ke kiri. Iya, kalau dari kiri ke kanan baca Quran. Iya benar. Oke, gua acara healing. Ya. Karena laki-laki itu pasti punya hobi dan kesenangan. Nah, kalau kamu apa? Ngentot sih. Sering bilang gitu. Gua agak porno lagi, gimana dong? Gak apa-apa. Gak ada yang nonton kok. Nonton aja. Kapan? Gua kenal lu seumur hidup gak pernah yang namanya tayang di mana bioskop. Gak pernah. Aman, terlalu aman. Nonton Netflix.
Coba. Ini, coba. Yang terakhir ditonton di Netflix apa? Gua bisa tahu. Ini yang ditonton terakhir sex_life. Sex life. Tahu gua. Ya kan? Porno itu. Tahu. Tahu dan nonton. Tapi sama Jamet dialognya di skip. Nggak ngerti soalnya. Bagian tertentu aja. Ya. Yakin itu, Teng? Iya, Itu cara lu healing. Gua ada beberapa sih, cuman yang paling sering gue lakuin tuh ya nonton. Ya. Kalau lagi banyak masalah gitu lu nonton. Misal nih skenarionya adalah Eva bini lu. Kamu tuh jadi pelelaki nggak pengertian. Aku tuh kapan diperhatiin. Terus kan lu stres tuh. Langsung nyalain Netflix gitu. Aneh. Nggak masuk akal. Udah, kalau kayak gitu-gitu biasanya kan dimarahin tuh. Ya. Terus habis itu gue peluk. Terus. Nggak, tapi menurut lu healing itu perlu nggak? Perlu lah. Perlu nggak? Perlu lah. Perlu. Apa yang membuat menjadi perlu? Ya karena kalau misalnya apa anak zaman sekarang mental Healthness. Benar. Iya. Kalau nggak healing itu kena. Iya benar. Biar nggak mental breakdown. Benar. Padahal kalau Japal bukan dong Mas, bukan. Mental breakdown. Ya. Asik. Kalau Kang Deki. Musisi kalau gua udah stres, terus udah terlalu banyak kerjaan dan lain-lain, ini nih ngobrol sama teman-teman. Itu yang paling spesial menurut gua. Ya kayak lagi ada masalah dan lain-lain ya gua main sama teman-teman, medianya motor mungkin atau mobil gitu. Yang pasti sih gua ketemu sama teman-teman gua. Betul. Berarti salah satu Kang Deki punya semangat untuk menjalankan komunitas ini adalah salah satunya buat healing juga ya. Iya dong. Ini menurut gua kayak lebarannya loh gitu. Kita ketemu semua teman-teman dari berbagai kota di acara barbecue ride. Menurut gua ini tuh ya healing banget sih gitu, ketemu beberapa orang gitu, banyak banget teman-teman. Kalau gua nggak bisa ngaplikasiin itu sih Kang Deki. Lagi stres terus ketemu Jamet. Wah. Ya kalau lu ngapain sih? Ya. Kalau lu ngapain? Kalau lu teman lu cuma satu ke Jamet doang ya carilah gitu, maksudnya Cari yang lain lah. Tapi aku lop Jamet lah. Nggak bisa. Lu ngapain nih? Ngapain kalau lu? Kalau gua tuh lebih ke kan anaknya suka kebugaran ya. Jadi kalau lagi stres gitu nyari Apa tuh? pusat kebugaran. Iya benar. Nge-gym. Paket Tahu kemana itu arahnya? Nge-gym. paket all in ya, paket all in. Iya benar. Nge-gymnya pakai kimono. Aduh, temanya suster. Temanya pemadam kebakaran. Oh, ada teman-temannya gitu ya? Ada. Emang ada ya? Ada Gua dong. nggak ngerti ya. Nggak usah sok. Ateng tuh di rak kamarnya tuh isinya borgol ada bulunya. Pernah gue nemu ini lato-lato Teng, enggak itu ball gag yang di mall. Anjir, yang bola pingpong ya ribut ya. Kalau Jamet Kalau nggak pernah butuh healing. Kalau aku healingnya Saritem. Itu Saritem tuh tukang jual jamu. Oh. Iya, di situ ada bagus lah kalau teman-teman bisa kunjungi lah pokoknya. Yang lu jadiin lagu itu bukan? Iya, Saritem. Bu Said. Bu Said. Bu Said. Adalah nanti lu cek aja di Google Map. Ya, jadi teman-teman semua, untuk kita ya para manusia hidup ini, kita perlu healing. Untuk kita menetralisir kehidupan yang does not fight night mind together like night. Yeah. Artinya seakan-akan hidup tak bersemangat. Iya. Tapi kalau gue cara gue healing tuh, gue hilang untuk healing. Oke. Jadi gue ngabur dulu motoran sendiri. Nah, Mas Ali itu memang sering gitu. Jadi dia suka hilang, nggak tahu, nggak pamit, nggak apa, tiba-tiba udah di mana gitu. Jadi memang salah satu masalah itu buat healing kayak itu. Iya, benar. Emang yang bikin lu stres apa sih, Mit? Ya, itu bikin stres. Belum kawin. Iya. Oh, kawin udah sering ya? Oh iya, nikah belum nikah. Iya. Padahal sebetulnya pingin. Kalau bilang sama gua, nggak butuh gua. Pret. Kalau kata Rich Against the Machine is pengen ngentot di Jogja. Pengen ngentot di Jogja. Berarti di Jogja. Iya betul. Nah, Mas Alid. Ya. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol soal healing nih. Nah, benar. Gini. Ya. Menurutku kita
orang kayak kita, walaupun orang bilang kerjaannya santai, Betul. stresnya tetap ada. Betul. Tapi yang orang bilang hidup kita santai, itu kadang mereka ngelihatnya dari jauh ya. Iya, betul. Padahal di dalamnya juga pastinya Berdarah-darah. setiap pekerjaan itu punya pengorbanan masing-masing. Betul. Makanya gue pengen kulik lebih lanjut tentang bagaimana Kang Deki, Ya. Ateng, Ya. Jamet itu bisa hidup dengan passion. Betul. Bagaimana membuat passion itu menjadi ladang penghidupan. Betul. Dari Kang Deki. Dari Kang Deki. Karena salah satu yang kita lihat hari ini ada booth-nya Kang Deki di sini ya. Ini adalah salah satu pencapaiannya Kang Deki. Karena kemarin Kang Deki tepuk tangan ya, baru collab sama Hot Wheels. Baru collab juga sama BF Goodrich. Jadi sudah collab dengan brand-brand besar dan artis besar. Betul. Nah, Kang Deki Kalau nggak salah bentar lagi mau collab sama Power Balance. udah nggak ada Mas, sudah nggak ada. Kayaknya mau collab sama Newport kayaknya. Iya, Newport iya, sama Newport. Tua anjing. Nah, Kang Deki boleh di-share ke teman-teman semua. Awal mula karir Kang Deki akhirnya bisa terjun ke dunia ini sampai detik ini bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya gue mau mulai itu fun fact-nya Ya. bahwa Rota Praya itu lahir di Barbecue Ride di tahun 2017. Oh, benar-benar di acara ini? Ya. Jadi waktu itu tuh gue tuh masih kayak gambar-gambar keliling lah. Iya. Itu yang pas di gudang kereta ya? Di sini juga ya? Iya di sini juga. Cuman satu kawasan doang kan, nggak sebesar yang Letik lah. Letik lah. Jadi gue juga masih kayak jadi tukang gambar keliling, Iya, gambarin iya. helm, Iya. tangki, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya gue Dalam gue pernah dicat dia zaman dulu Yoi, sukses. yoi. Di apa namanya? Ya, kita kan pertama ketemu Mas Alif juga pas gara-gara kuas intinya tuh. Iya. Gara-gara kuas. Nah, begitu tuh kayak di event ini kita yang tadi gue bilang Iya. ini adalah pusat healing karena menurut gue jadi gue ketemu banyak orang-orang baru, teman-teman baru yang akhirnya bisa kayak tukar pikiran dan tukar energi gitu. Iya. Jadi tuh kayak wah ini tuh momentum banget gitu. Ketika 2017 gua mulai menjalankan Rota Praya, terus akhirnya gua coba kecil secara produk, bikin lah kecil-kecilan gitu dan ternyata demand-nya ada gitu, peminatnya ada gitu. Karena gua di sini berbicara gua jual karya gitu, bukan jual aparel doang gitu maksudnya tuh. Dan akhirnya itu berjalan sampai sekarang gitu. Akhirnya gue ketemu orang-orang hebat di samping Asik! benar-benar momentum banget buat Iya. Karena Kang Deki, lah pokoknya nama anjing. Love you anjing. Karena Kang Deki itu bukan hanya ke brand-brand seperti otomotif. Ya. Dulu sempat Lingerie. bikin lingerie. Lanjeri. Tapi sempat bikinin jaketnya Pak Presiden. Ya kan Mas Lid? Iya betul. Iya. Itu salah satu terobosan pertama beliau ya. Iya. Berdua ini sama. Jadi kalau Mas Ateng itu Bangun motor presiden. bangun kendaraannya motor presiden, ya Jaketnya. aparelnya. Ya, gue mau nanya dong, boleh nggak? Ya. Boleh dong. Sebenarnya aku penasaran sih sebenarnya kenapa namanya itu apa? Rota Praya. Ya, artinya apa gitu loh? Nah, jadi banyak orang yang bilang bahwa susah nih ngingetin sebuah nama yang ribet-ribet gitu kan. Iya. Tapi gue coba membuktikan itu dengan adanya sok banget dengan adanya Rota Praya sampai sekarang tuh ya alhamdulillah gue masih bisa berjalan gitu ya, masih bisa berkarya bersama. Bukan itu tadi. Bukan. Iya, maksudnya dari situ tuh nanti gue ceritain gue. Oh iya banyak. Oke. Lanjut. Ini Bang Jamet ganggu konsentrasi dari Iya, tadi. maaf. Iya, lanjut. Karena tadi gue kerucutin lagi deh, karena gue awalnya itu kan tukang gambar keliling kan, raw type itu sebenarnya lebih ke aksara raw, stylenya raw kan, type tuh typografi atau type gitu. Nah jadi awalnya tuh namanya tuh Dex raw type, Dex tuh Deki Sastra, raw type gitu kan. Terus akhirnya keluar merchandise, gue tambahin raw type, riotnya tuh lebih kayak gue pengen ngeracunin semua orang-orang yang ada di Indonesia atau misalkan orang-orang pencinta di segmen ini karena meracuni dengan passionnya produk lokal itu gue bisa ngeracunin semua. Nah, itu karena rusuh, brutal. Karena Mas Ateng, karena yang membuat menarik adalah ini adalah produk lokal. Gimana caranya produk lokal bisa sampai mendunia? Karena tadi aku dikenal sama Mas Deki,
teman salah satu mungkin temennya ya, artis juga itu dari Thailand. Ya. Jadi Pinman. Mr. Pinman. Jadi Kang Deki bisa ceritakan nggak akhirnya bisa memamerkan karyanya sampai ke luar Indonesia? Jadi ternyata sepengetahuan gue tuh di event ini tuh kayak annualnya gitu kan. Ternyata di negara lain itu juga dilakukan hal yang sama. Akhirnya kita coba mengadu nasib kita coba beberapa show atau eksibisi ke Jepang pada waktu itu gitu. Terus ketemu beberapa brand, terus ke Malaysia, ke Bangkok, dan terakhir juga kita ketemu di Bangkok. Dan pada akhirnya tahun yang di bulan kemarin itu kita bisa berkolaborasi dengan event tersebut kayak sekarang gitu. Jadi akhirnya gue nambah teman lagi gitu. Jadi itu yang serunya sih sebenarnya. Itu namanya nyari teman jalur prestasi, men. Betul. Nah, ada jalur lain. Ada. Apa tuh? Jalur kereta api. Nah ini Iya, jalur satu. Iya. Jadi memang banyak yang kita bisa pelajari dengan Kang Deki. Satu adalah yang paling penting konsistensi ya, Kang. ya main sebenarnya. Lu harus main sana sini gitu. Kalau nggak main ya lu bakal ngedengkul di situ doang. Lu nggak tahu sekitar lu tuh ada apa aja gitu. Jadi pas gua pulang dari Jepang, dari Malaysia dan lain-lain, itu tuh kayak kebuka semua gitu. Secara referensi atau passionnya kayak gini, oh ternyata kayak gini nih. Culture-nya tuh kayak gini gitu. Jadi akhirnya coba gua tuangkan dengan karya-karya di produk gitu. Secara passionnya. Jadi sebetulnya kayak Mas Kang Deki dan Mas Ateng adalah dunia yang berkesinambungan ya, Mas? Iya, sama. Ya. Kalau Mas Ateng, gimana dulu? Membangun karirnya gimana dulu? Membangun karir? Iya. Sebenarnya apa ya, kalau builder atau modifikator nggak bisa dibilang karir kali ya. Sebenarnya sih gue lebih ke hobi dulu waktu itu. Awal-awal hobi. Namanya kan Katros Garage kan. Ya karena cuman gue nggak punya modal. Emang gue nggak punya apa-apa waktu itu. Modal emang nggak punya. Jadi gue cuma punya rumah. Tapi lu punya gua, Teng, waktu itu. Belum ada lu. Belum ditemuin kamu, Mas? Iya. Oh, makanya waktu itu belum sukses. Belum. Setelah ketemu gua sukses. Iya. Berarti kamu adalah pesugihan, Mas? Gue pengen nanya dong. Gue pengen nanya kenapa namanya Katros? Namanya Katros itu dari Katro. Dari Katro. Jadi Dulu sering dikatain katro unik. Unik. Dulu modifan kayak tahun 2008 ya. Modifan kayak Cafe Racer, Jetstar, kayak gitu-gitu istilahnya itu dibilang Katro. Gitu loh, karena nggak banyak. Di tahun 2008 tuh paling banyak customer itu model lowrider. Iya, pada waktu itu stylenya kesana ya. Jadi ketika ngebangun motor-motor style kayak gitu sering dibilang Katro, akhirnya yaudah gue jadi nama aja, jadi sarkas sih sebenarnya. Katros gitu, gue tambahin S biar gue nggak sendirian. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan secara perjuangan sebetulnya sama lah sama Kang Deki ya. Artinya membangun dan mempertahankan konsistensi yang paling susah. Ya intinya itu sih, kita kalau misalkan udah ngerasa bosan dan lain-lain ya main aja gitu. Untuk mempertahankan si konsistensinya ini tuh ya gue harus ketemu banyak orang dan ketemu beberapa teman-teman gue gitu dengan hal-hal yang baru. Iya, betul. Nah, Mas Lid, ini yang paling menarik sebetulnya, Mas Lid. Apa tuh? Kang Deki adalah suka dengan berkumpul dengan orang lain. Iya. Nah, Mas Ateng yang kita kenal adalah sosok yang sebetulnya introvert. Tapi introvert sebetulnya. Nah, introvert. Zaman dia muda itu kerjanya di kamar, bokep coli banget. Nah, cuma yang menarik adalah bagaimana cara dia memaintain, karena kan kita mau nggak mau bisa show gitu. Iya. Mau ngumpul sama orang. Betul. Karena kan mungkin banyak teman-teman juga sebetulnya yang tidak suka dengan keramaian, tidak suka dengan bersosialisasi, malu-malu. Ya Allah, dulu ya Ateng tuh ya, kalau ada customer dia nggak akrab itu, malas banget. Iya, makanya. Nah, Mas Ateng, Bukan kena sombong, tapi dia itu nggak nyaman sama orang baru. Kita paham. Nah, makanya Mas Ateng, itu gimana cara untuk bisa share ke teman-teman nih? Jadi kayak untuk orang-orang yang memang introvert, gimana caranya untuk kita tetap bisa berkarya tapi tanpa ketemu orang? Kalau gue gini, pertama sampai sekarang gue masih introvert sebenarnya. Jadi gue kalau misalnya kayak habis acara gini nih, itu capeknya double. Ya, capeknya double dibandingin yang apa sih lawannya. Berarti lu ngelihat kerumunan ini enggak ngelihat rame emang enggak. Tapi kalau misalnya diajak ngobrol basa-basi itu bikin gue capek banget. Oke. Nah, cuman waktu itu gini, gue mikirnya gini, karena gue udah nikah juga kan. Akhirnya gue berpikir gini, kerasnya ya. Gue harus bisa ngomong sama orang atau gue miskin. Gitu loh.
kan nggak sulit, misalnya ya udah tinggal ngomong doang gitu kan. Oke, paham. Akhirnya gue belajar. Nantinya juga lelah, tapi kan lu juga tahu cara healing. Iya. Balik lagi kan. Betul. Iya. Akhirnya ya udah belajar ngomong, liatin. Pelan-pelan sifat introspeksi lu itu udah hilang ya? Introvert, Mas. Masih ada dong, nggak bisa dirubah. Iya. Iya, jadi kalau misalnya gue kadang ketemu orang gitu sama Alit, gue kadang suka. Lu ngerti blocking gak sih anjing? Jadi kadang gue, Oh sebentar ada customer. ada customer. Karyawan lu udah 1.200 kayak Indomaret udah. Jadi suka mati, suka sabotase nih, sabotase. suka ngelihat Alit gitu loh. Caranya gimana sih kalau ngadepin orang, basa-basinya tuh kayak gimana gitu. Kalau gua mabokin dulu, Teng. Terus gua ajak ngobrol. mabok, Ngobrol, pingsan, pulang. Gua tinggal pulang maksudnya. apa? Nge-freeze. Itu pertanyaannya. Iya, Oh. gua nggak nanya, gua tadi cuma bilang. Oh, iya. Belajar dari gua katanya. Iya. Tapi awalnya juga gitu sih gua. Maksudnya Lu introvert juga? Enggak terlalu introvert lah. Lebih kayak ketemu orang tuh gua harus mikir ngomong gimana ya gitu. Kayak lebih Overthinking. Iya, kayak apa nih yang harus diobrolin gitu. Nah, Kang Deki, kalau kamu kayak ngelihat orang, Kayak Mas Jamet gitu. enggak. Kalau aku udah ada yang bisa ditiru. Cuma kalau Kang Deki pada saat membangun sebuah karya, itu ada nggak melihat referensi? Pasti dong. Pasti dong. Karena referensi itu jadi poin utama buat gua gitu. Kayak referensi itu tuh pas ketika balik dari luar tuh kayak aduh gue bikin something deh di sini yang bisa diaplikasiin dengan material yang ada di lokal gitu kan. Jadi akhirnya ya jadilah Rota Prayat gitu, kurang lebih kayak gitu dia. Referensi menurut gua penting banget. Itu masuk ke ilmu ATM nggak, Mas? Sebenarnya kalau di Indonesia sih gua lihat banyak beberapa produsen atau teman-teman produksi gitu yang memang gue selalu kayak gini dah. Contohnya gini deh. Contohnya gue selalu beli thrifting gitu untuk menjadi sizing biar lebih enaknya dipakai. Gue tuh aneh, kenapa ini kaos awul-awul kan istilahnya kaos-kaos awul-awul itu tuh atau jaket awul-awul itu tuh ini udah dicuci berkali-kali dan bertahun-tahun kenapa masih oke ya sizingnya gitu. Nah itu tuh gue develop aja sih sebenarnya dari ternyata material bahannya yang cocok untuk di jaket tuh ini gitu. Itu referensi salah satunya gitu. Jadi kalau untuk grafis sih jadi gue bikin jaket itu kayak sama kayak kanvas gitu, kanvas kosong. Jadi gue bikin jaketnya itu sama kayak kanvas kosong, terus gue kasih desain gitu dengan ya pastinya lah ada partner gue si Mangkos yang emang jago untuk bisa bikin kanvas itu lebih bagus dengan good quality. Iya. Nah, Mas Adit ada satu pertanyaan yang pengen ku tanyain sebetulnya. Kayak pembuatan karya itu terkadang, apalagi kita sudah di era 2024. Yang mau nggak mau sebetulnya kita sudah banyak menginspirasi karya-karya terlebih dahulu. Terinspirasi atau menginspirasi? Terinspirasi karya-karya terlebih dahulu. Akhirnya Adriano Marcus Net Model sudah jadi godul. Iya. Jadi akhirnya banyak kontroversi yang banyak komen antara bagaimana cara kita menyikapi untuk komentar-komentar bahwa karya yang kita buat tuh mirip dengan karya orang lain. Wah, nggak original nih. Iya, kadang-kadang kan. Tapi kan kadang-kadang kita susah karena kita sudah hidup di era yang sudah banyak digitalnya mudah banget ya. Betul. Nah, untuk Mas Ateng dulu deh, gimana cara menyikapi untuk komentar-komentar yang menyinggung masalah plagiat? Originalitas. Iya, kalau gue balik lagi sih sebenarnya ketika gue bikin motor, kadang kan gue nggak bikin buat diri gue sendiri, kadang buat customer. Dan customer itu biasanya bawain referensi kan. Nah kalau misalnya dari referensi customer itu bisa gue improve, sebenarnya akan menjadi satu karya yang baru kan sebenarnya. Cuma memang ada beberapa karya yang kelihatan masih mirip, gitu buat beberapa orang lihat ya gitu. Nah dari situ balik lagi ketika dibilang mirip, nah gua itu memang dibikin sama atau request gitu ya, gitu customer bikin sama atau emang kebetulan. Gitu loh. Nah kalau misalnya emang disengaja, biasanya gue bilang karena itu request customer, customernya pengen dibikin seperti itu, gitu loh. Tapi kalau misalnya kebetulan memang gue bikin dari nol gitu ya, kanvas gue desain terus tiba-tiba hasil jadinya itu
ternyata mirip dengan hasil karya orang lain tanpa disengaja dan gue juga nggak tahu, kebetulan, ya. itu sih gue cuekin aja. Oke, Gitu loh, karena kan yang tahu prosesnya kan gue, buat apa juga gue buktikan gitu. Ya kalau dari Kang Deki, Kalau gue sih percaya akan roda fashion itu berputar gitu, Mas. Paham. Jadi ada era 90s, 60s gitu kan, 80s itu tuh bakal berputar, dan yang salah satu jadi main produk Prota Pride itu adalah di outer jacket, varsity jacket. Itu tuh fashion yang sudah terjadi di luar sana gitu, tahun-tahun 70 kayak gitu. Jadi gue tuh kayak bring back the memories. Nostalgia dengan gaya baru gitu, dengan desain baru lah gitu. Jadi kalau untuk namanya jaket dan lain-lain, ini tuh yang gue bikin sekarang itu adalah role modelnya sekarang gitu. Maksudnya tuh presentasinya, referensinya dari zaman dulu gitu, kayak work jacket, varsity kayak gitu tuh gue ngambil referensinya zaman-zaman dulu. Kayak Recycle the idea to get a new product. keren banget bahasa Inggris. Artinya Guru bahasa Inggris ya? Enggak. Oh. Iya, SPD tapi SPD. enggak jadi guru. Oh, sepat. Ikan sepat. Nah Mas Lid, kalau menurutmu? SPD itu sarjana penuh derita. Udah kesian. Mas Lid, kalau menurutmu cara menyikapi untuk komentar-komentar bahwa wah karyamu nih jiplak, karyamu niru, itu gimana Mas? iya, tulisanmu nih niru ini. Padahal aku dulu pernah nonton filmnya Mas yang judul Relationship. Aku dulu nonton di layar kaca 21 loh. Underdog. Iya. Underdog juga. Aku dulu. Enggak, si anjing ini malah nonton film gua versi bajakan di kantor. Iya, aku panggil lagi, Mas Lid, aku nonton filmmu nih gitu. Bajakan loh. Bajakan loh, aku bilang. Nah gimana Mas Lid kalau menurutmu Mas Lid? Apa pertanyaannya? Jadi bagaimana cara menyikapi? Dibilang apa? Karyanya sih. Iya, Gitu. karena kan sekarang itu yang menjadi concernku adalah kita hidup di 2024. Banyak karya-karya memang sebetulnya tidak kita pungkiri bahwa kita banyak mereferensikan sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Tapi alangkah baiknya, Kalau. sebagaimana mestinya agar tidak. Iya. Bagaimana cara kita menyikapi ketika orang berkomentar bahwa Mas, wah kontenmu karyamu mirip ini, karyamu nyontek ini, itu gimana caranya? Padahal sebetulnya itu orisinil. Itu pernah terjadi sih di motor gua waktu itu ya, yang RE, tapi sebenarnya tetap kita ambilnya tuh sebenarnya inspirasi, inspired. Tetap ada perbedaan yang kita lakuin. Tapi yang orang nggak tahu adalah gue izin kepada si pemilik motor sebelumnya. Ya. I see. Kita jadikan inspirasi dan oke. Buat gue selama kita berkarya dengan niat baik, bukan untuk menjiplak. Artinya gini loh, kita orang kreatif itu kreatif itu pengertiannya adalah orang yang bisa melakukan hal yang berbeda dibandingkan orang lain. Nah, saat kita punya inspirasi, lalu kita aplikasikan dengan cara yang berbeda sesuai karakter kita, artinya udah beda. Paham. Sedangkan kalau kita ngomong jiplak itu artinya membajak, Pak, sama persis. Betul. Iya. Plak ketiplak. Oke. Karena gua percaya gini, di dunia kreatif ya, kan gua kerjanya di bidang kreatif. Iya. Ada istilah namanya nothing new under the sun. Asik, tidak ada yang berkelanjutan sebelum matahari terbit. Nggak ada yang baru di bawah matahari. Di dunia itu udah nggak ada hal yang baru lagi. Keren, keranjang duren. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kombinasikan apa yang ada di sekitar kita untuk menjadi hal yang berbeda, bukan hal yang baru. I see. Jadi pada intinya sebetulnya yang penting karya bikin aja ya. Karya bikin aja. Tanpa harus banyak thinking overnight. Oke, overthinking. Betul. Iya, Mas Anies ada yang lagi mau ditanyakan? Gua sih pengen nanya personal ke Kang Deki. Untuk mengembangkan bisnis hingga sebesar ini. Sebenarnya faktor terbesarnya apa? Selain luck. Gue percaya apapun yang sukses, keberuntungan. Selalu ada nah, ini teman-teman, ini teori yang gue percaya juga. Bahwa kunci sukses itu memang ada yang namanya skill, ada yang namanya kesempatan, ada yang namanya ketekunan, kesabaran, konsistensi. Tapi faktor yang paling penting dari itu semua, kalau tanpa faktor ini nggak bisa, yaitu luck, keberuntungan. Nah, dari mana keberuntungan berasal? Dari doa orang-orang baik, dari doa orang-orang yang kita baikin. Yang gue mau tanyakan ke Mang Dek, itu tadi, tanpa faktor, kalau faktor lucknya kita singkirkan dulu, apa sih yang bikin
RTR ini segede sekarang. Mas, tak potong sebentar. Nah. Yang membuat RTR itu adalah luck, adalah yang ini. Nah, sini masuk dulu, masuk. Nah, Aduh, ini adalah salah. hati-hati. Ya, ini adalah salah satu orang yang dari awal aku ketemu kan ini yang ngeblok. Wah, ini yang menemani Kang Deki. Iya. Ya, oke. Tepuk tangan dong buat Mas Ida. Mas Ida. Iya. Jadi boleh dilanjutkan Kang. Udah gitu doang, nggak apa-apa. Iya. Udah cukup. Wah, makasih Kang Idam. Jadi Gue mau jawab. We have a great team. Support system ya. Ya, gue juga punya tim yang sampai sejauh ini selalu support. yes. Gue punya tim yang menurut gue bisa banggakan. Ya. Gitu. Gue punya tim yang siap berdarah-darah di medan perang istilahnya. Gue bukan dipilih untuk secara personal nih. Gue akan secara personal bahwa gue gak dipilih sebagai owner this brand gitu. Tapi kayak ini bentuk tanggung jawab gue dengan tim gue untuk bisa apa yang gue jalanin, apa yang gue mulai harus terselesaikan dengan baik gitu. Jadi gue punya tim yang menurut gue keren sampai sekarang. Alhamdulillahnya makin banyak timnya gitu, gue makin solid gitu. Jadi gue punya power yang sangat besar. Itu sih sebenarnya rahasia dari behind the brand. Walaupun seberjalannya waktu pasti ada namanya jarum-jarum di dalam. Iya. Karena itu menurut gue proses gitu. Jadi ya kalau yang memang sevisi semisi sih pasti akan paham gitu dan bertahan sampai bertahun-tahun kayak Idam, kayak Roheng gitu kan. Ada gue banyak banget tim yang emang menurut gue tuh dia paham akan teamwork gitu ya. Gue bilang bahwa gue selalu bilang gini sama mereka, lu kalau mau cari duit gede nggak di sini, tapi gue pengen bikin pasukan yang keren, gue bilang di sini. Dan gue tuh pengen bahwa di sini tuh gue selalu memposisikan kalau gue tuh sejajar sama kalian semua gitu. Oke. Itu sih. Tapi tim Senin begitu sih gue. Iya. Kalau kita perhatiin emang timnya Mang Deki yang core itu aja ya. Iya, betul. Karena yang memang sevisi dan semisi nggak akan permisi. Keren. Emang Mas ini selalu punya kata-kata yang get like and get feel. Iya, benar. Apa gitu? Nah, Mas Ateng. Nah, menurutmu menyambung dengan apa yang Deki bilang tadi. Tim menurutmu berpengaruh nggak dalam kehidupanmu dan berkaryamu? Pengaruh. Sangat. Banget ya. Banget. Contohnya? Ya, gue kan bikin motor nggak mungkin sendiri. I see. Jadi kalau misalnya, gue selalu bilang sih kalau misalnya ada yang WhatsApp atau DM atau apapun gitu ya, yang mengapresiasi karya bikinan Katros gitu ya, Mas motormu bagus nih gitu. Gue pasti jawabnya, oke, oh iya Mas, terima kasih, tapi saya nggak sendiri ngerjainnya. Gitu. Jadi ada tim kan gitu. Betul. Ya tentu aja kalau misalnya mungkin bisa dikerjain sendiri mungkin ya. Tapi ya nggak akan maju. Gitu loh, ya di situ-situ aja. Gitu. Tuh kalau ada yang muji, kalau ada yang komplain, gue yang balas. Nah, Mas Alit, untuk itu kan yang memang kerjanya tim ya. Untuk kamu adalah sebagai seorang penulis, sebagai script writer. Lezat. Apakah perlu kerja tim atau hanya mempercayai dirimu sendiri? Pastilah. Tetap kerja tim ya? Kerja tim, karena penulis itu lebih berat lagi ya, maksudnya karyanya kan bisa dinikmati oleh siapapun. I see, saya melihat. Kadang kita tetap butuh yang namanya think tank kalau di tempat gua tuh. Think tank itu kayak satu grup pemikir semua yang bisa melihat cerita ini dari berbagai sudut. Apakah cukup masuk akal untuk si A, untuk si B, si C? Apakah karakter ini lovable untuk A, B, C, D, E? Jadi apapun yang gini, kan ada istilah if you wanna go fast, go alone, if you wanna go far, go pergi jauh. Go far, pergi jauh. Go together. Yes. Jadi tetap butuh yang namanya tim untuk kita bisa besar. Oke, kayaknya ini waktunya sudah mulai habis subuh ya. So ya gak dong maghrib. Pembicaraan hari ini sungguh daging sempurna. Jadi pada intinya adalah untuk menjalankan sebuah bisnis, satu konsistensi. Kedua membangun tim yang baik dan benar. Yang ketiga percaya diri. Yang keempat adalah ngocok di kamar mandi. Bangun relasi. Ngocok di kamar mandi lagi. Bangun relasi. Bangun relasi. Terus yang terakhir adalah bersikap manusia.
Artinya Kang Deki, Mas Ateng, Mas Alit adalah mempunyai teman-teman yang dimanusiakan. Jadi bagaimana kita memperlakukan itu supaya mereka semua betah. Betul sekali. Dan akhirnya merasa memiliki. Betul. Keren banget Jamet. Iya. Juga. Oke. Gila. Thank you buat Mas Ateng, Mas Alit, Mas Deki, dan thank you untuk Barbecue Route. Untuk berdua. Ben Jamet kan. Oke. Dan thank you juga untuk Barbecue Route yang sudah mengumpulkan kita semua di sini. Thank you juga untuk Rautap Raya. Rautap. Matt, ingetin karaoke. Oke, dan jangan lupa teman-teman semua yang ada di Barbecue Route. Nanti kita sekitar habis Isya, kita akan karaoke bersama di boothnya Rautap Raya. Oke, kata-kata hari ini Kang. Stay awesome. Oke, stay awesome. Aku adalah yang penting bisa ketawa dong. Oke, thank you very much. Sampai jumpa di babak selanjutnya. Woi.